beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, sore ini saya ajak muhasabah, bukan ngelamun. Saya ajak muhasabah, ya karena ini penting. Bagaimana kita bisa sukses kalau tanpa muhasabah, ya kan? Apakah ada daya perubahan ke arah yang lebih baik tanpa mengevaluasi diri? Gitu ya. Nanti kita berangkat dari kondisi kita saat ini, nanti kedepannya seperti apa? Ini pentingnya muhasabah. Nah, tipe yang pertama ini kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa? Surat setelah An-Naba, An-Nazi'at. Ya, yang menjawab silakan ambil hadiahnya pada panitia. Gak apa-apa gitu ya. Luar biasa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan sanggup menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggal. Nazi'at ayat 40 sampai 41. Hafalkan? Ya, walaupun tidak 30 juz, ya paling tidak ya 30 lah. Hafal, kan? Pertama, menghafalkan nama suratnya dulu. Gitu kan? Dari mulai An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Takwir, Al-Infitar, terus Al-Mutaffifin, terus Al-Insyiqaq, terus At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasiyah, Al-Fajr, dan seterusnya, ya, An-Nas. Ya Allah, Bu, ya sekarang usia kita udah di kepala 5 ini. Bagaimana Al-Quran kita ini, ya kan? Kita itu banyak kegiatan sebenarnya. Nggak tahu kan kegiatannya apa, gitu ya. Coba sekarang mulai, ya, kegiatan yang dominannya adalah interaksi dengan Al-Quran, gitu ya. Kewajiban kita dengan Al-Quran itu kan pertama mengimani, ya kan? Udah mengimani Al-Quran karena termasuk rukun iman. Yang namanya rukun, kalau salah satunya tidak terpenuhi maka gagal. Rukun haji misalnya, wukuf di Arafah, ya kan? Tidak wukuf, gagal hajinya. Atau melakukan tawaf ifadah, ya, tidak tawaf ifadah, gagal hajinya. Rukun Islam ada 5, tanpa syahadat tidak bisa Islam. Ya, karena syahadat itu madkhal, pintu gerbang. Pintu gerbang masuk Islam itu adalah syahadat. Ya. Tapi jangan sampai syahadatnya aja, enggak sholat, enggak zakat. Ya. Bagaimana kalau tidak mengimani Al-Quran?
imannya gagal. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Iman aja dulu Al-Quran. Ini satu bahasan ketika tentang Al-Quran. Kemudian apa? Setelah mengimani, membaca. Membaca metodenya banyak. Metode itu cara supaya bisa membaca Al-Quran, karena perintahnya itu tartil. Tartilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu memenuhi makhraj dan sifat hurufnya dan juga tajwidnya. Tuh. Iya. Bagaimana membacanya ini? Sekarang belajar lah. Waktunya kan banyak. Sekarang ada YouTube juga. Tapi kalau YouTube itu kelemahannya tidak bisa mengoreksi, ya, apakah bacaan kita itu sudah betul atau salah, gitu kan? Kelemahan video itu begitu. Tapi kalau guru, ada gurunya, karena memang pembelajaran Al-Quran itu dari dulunya itu talaki, ya, dari Rasulullah belajar Al-Quran itu talaki, maksudnya berhadapan dengan gurunya itu malaikat Jibril, gitu kan? Ketika Ramadan terus sampai khatam kan, sampai Ramadan yang terakhir itu 2 kali, ya, Rasulullah baca, ya, Jibril memperhatikan, ya, dan bergantian seperti itu. Ini luar biasa. Sekarang alhamdulillah dibantu dengan berbagai macam metode. Ada Iqra, ada Qiraati, ada metode Fathah, ada Al-Furqan, ada metode Ummi, ya. Paling tidak mana kita belajar metode satu aja sampai kita dapat atau selesai menyelesaikannya, ya. Kalau memang siap, nanti melalui DKM bisa pelatihan metode apa gitu di sini, setiap hari apa, ya. Nanti tinggal ada RAB-nya. Misalkan mendatangkan pelatih siapa yang bisa menjamin, dalam artian yang mempunyai otoritas, yang bisa melatih dan nanti bisa mengeluarkan sertifikat. Itu suatu kebanggaan, ya. Ada pelatihan namanya tahsin, itu membaguskan bacaan. Itu belum cukup, ya. Nanti setelah membaca itu menghafal. Menghafal juga ada metodenya. Menghafal, ya. Bulan kemarin kalau tidak salah saya ikut metode hafal Quran Atqolan, ya. Atqolan itu mengambil dari nama Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Palestina, gitu ya. Cuma kegiatannya di Subang, di Asyifa, sana selama 3 hari menggunakan metode, ya, Atqolan. Alhamdulillah. Kalau membacanya yang terbaru, alhamdulillah juga dapat sertifikat metode Ummi. Metode Ummi dari panitia kordanya dari Majalengka. Ada, ya. Jadi kita membacanya itu yakin, ya kan? Karena sudah talaki. Walaupun kita ngaji itu dari kecil, dari Ustadz di rumahan waktu kecil, kan, di musola, dan juga ngaji yang lainnya, tapi tidak berdasarkan metodenya apa gitu, gitu kan? Apalagi sekarang yang kayak metode itu loh. Metode itu kan siapapun bisa belajar. Beda dengan Qiraati misalnya. Qiraati itu sebelumnya sehari
sebelum punya sertifikat untuk ngajar nggak bisa ngajar. Gitu. Makanya kalau ada lembaga, misalnya di sini kan ada TK, bisa mengadakan pelatihan buat guru-gurunya gitu ya, supaya nanti ada kepercayaan dari masyarakat bahwa memang guru-gurunya sudah bersyahadah, kan luar biasa. Nggak apa-apa dikeluarkan dana berapa, tapi kesananya nanti akan jadi bertumbuhnya kepercayaan dari masyarakat itu, sehingga enggak lagi dari murid, akan berdatangan seperti itu. Ya. Insya Allah. Ya, itu setelah menghafal, ini wajib juga ya, kewajiban kita. Kalau tidak hafal, bagaimana kita sholat? Ya kan, Al-Fatihah itu ada dalam Al-Quran, tapi hafal itu, dan termasuk rukun sholat. Kalau nggak baca Al-Fatihah, nggak bisa baca terjemahannya, ya kan? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sah, harus dengan bisa nyampe, yaitu silakan diatur di sebuah ada program, ya. Itu semuanya. Kemudian memahami Al-Quran itu, karena Al-Quran bahasa Arab, kita orang Indonesia, maka kita untuk memahami Al-Quran itu kecuali dengan tarjamah, ya kan, terjemahannya, kemudian dengan komentarnya atau penafsirannya, ini tafsirnya, gitu kan? Kita baca. Jadi bolehlah berbangga kita khatam baca, ya. Tapi jangan sampai setiap tahun sampai usia kita segini khatam bacanya aja gitu ya. Kali-kali nanti ada khatam terjemah. Nah, gitu kan? Luar biasa, khatam cuma baca aja, ya, dibaca aja. Dan nanti ada proses pemahamannya. Saya punya keyakinan nanti kalau kita membaca, juga Allah akan memberikan pemahaman. Sama Nabi juga dulu ditegur karena pengen cepat-cepat paham kan. Kata Allah, sudah dikumpulkan di dalam hati, gitu ya. Dijelaskan di sini, luar biasa. Kemudian mengamalkan, dan juga kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah. Nah, itu prototipe orang yang beruntung, ya. Fa'amma man taqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Kalau yang apa namanya ditimbang gitu ya, berat timbangan kebaikannya itu banyak, luar biasa. Jadi doi, ya. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiya. Timbangannya ringan, itu ada timbangannya, ditimbang gitu ya. Berarti orang Islam itu, kalau orang kafir nggak ditimbang, masuk jeburin ke neraka, ya kan? Yang ditimbang itu orang Islam. Nah, seperti itu orang yang beruntung. Sekarang bagaimana seorang yang tertipu? Bu, kalau tertipu itu enak gak sih? Kalau kita ditipu itu enak tidak? Tidak enak, ya? Oh, tadi saya ditipu. Selama tukang apa namanya, jualan apa, lontong,
Iya kan? Kita kenali yang suka nipu kita itu apa dan siapa, gitu kan? Supaya nanti kita tidak tertipu, karena tertipu itu tidak enak. Iya kan? Jangan sampai tertipu yang kedua kalinya, ya kan? Kita cari informasinya. Ayat berbunyi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun wazajin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini sudah ketahuan yang menipu itu dua. Yang pertama dunia, yang kedua setan. Oke ya? Jangan tertipu tuh di dunia ini sementara. Hidup di dunia ini ada ibarat sekedar mampir, sekejap saja. Sampai orang pengen ketika sudah meninggal itu dihidupkan, walaupun barang sesaat. Karena gambarannya betapa singkatnya hidup ini. Dan kita bisa buktikan, Bu, masih kebayang ketika masa anak-anak, ya kan? Kita masih kebayang main eklek dulu waktu kecil, ya kan? Main sodor, ya kan? Kita kalau dimunculkan di WA grup tentang siaran televisi tahun 70-an masih kebayang kita, masih hanya TVRI saja, ya kan? Kan usia kita berarti kita sudah tua, gitu kan? Dan perasaan masih kebayang. Ya. Jadi dunia ini, ya. Dan setan itu sebagai tamu susah. Kalau mikirin setan itu susah. Sebaiknya jangan dipikirin memang ya. Jangan dipikirin itu beribadah ya. Karena kalau kita melawan setan pasti kalah, bro. Iya kan? Profesional nggak mati sih. Udah tahu, makanya dia hafal Quran. Misalnya kan terjebak korupsi. Itu karena apa? Ya levelnya sudah diketahui. Makanya kita terus ya mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan bumi serta isinya, termasuk menciptakan kita ini. Kita ini adalah milik Allah. Terus saja caranya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendekatkan setan, walaupun mau menyerang, banyak godaannya kebanyakan. Godaannya memang di dunia ini, ya kan? Apakah dengan harta, apakah dengan jabatan, apakah dengan pasangan hidup. Saya takut kalau wanita gitu, gitu ya. Kan ada pria juga, gitu kan? Tergantung nanti, ya kan? Itu sebagai tantangannya. Dan itu juga yang dilakukan, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Percaya kan? Ditawarin segala macam. Makanya jawabannya, kalaupun matahari diletakkan di pundak sebelah kanan dan bulan diletakkan di sebelah kiri,
terus berdakwah. Luar biasa. Tawaran kekayaan luar biasa. Ya. Tapi tetap ini godaan, penipu. Nah, kita tertipu nantinya. Ini ketika kita posisinya sama antara hari ini dengan yang kemarin, ya kan? Posisi hari ini kayak apa? Kan tergantung. Ya. Kalau posisinya hari ini adalah kebaikan, ya kan? Kemarinnya kebaikannya di level yang mana? Biasanya kalau kebaikan yang sebelumnya itu belum ada ilmunya, ya kan? Nanti hari ini kebaikan dengan ada ilmunya. Misalnya infak 1.000 rupiah tanpa ilmu, ada infak 1.000 rupiah dengan ilmu, itu beda, ya kan? Kalau dengan ilmu, ya mudah-mudahan gitu kan, langsung akan tumbuh keinginan mudawamah. Mudawamah itu terus menerus. Kalau infak enggak ada ilmunya, bisa jadi riya karena orang, iya kan? Karena apa? Atau sekedar ya inilah uang sisaan, gitu kan? Tidak ada. Kalau ada ilmunya karena Allah. Karena Allah. Bismillah. Alhamdulillah kalau di sini sudah terbiasa ibu-ibu itu kalau mau sholat ke sini, terutama yang pagi hari, itu mampir dulu ke kotak infak. Sebelum sholat itu masukin tak berapa gitu ya. Walaupun misalnya 2.000 rupiah, gitu ya. Tapi itu karena rutin, ya. Tujuannya untuk membiasakan, gitu kan, untuk berinfak. Entah sampai kapan. Tapi kalau bertahun-tahun kan bisa banyak juga itu. Tapi ketika cuma 2.000 gitu kan, ada sisa jajan minimum tukang sayur gitu kan, ada gitu, ada 2.000 saya disiapin atau dikumpulin nuker 2.000-an untuk setiap pagi di jalan. Luar biasa, kebiasaan inilah sehingga kita itu tidak begitu pikirnya gitu terhadap dunia ini. Makanya di sekolah itu diajarin anak-anak tuh misalnya setiap Jumat itu walaupun hanya 500 rupiah 1.000 rupiah, enggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran supaya tidak terlalu kencang gitu, bukan bunyinya gitu. Ya, ya tapi ada yang lain. Ya, berikutnya orang yang dilaknat. Naudzubillah semua, naudzubillah. Dilaknat itu, aduh gimana ya? Tidak berarti sekali hidup ini. Tidak berarti sekali. Dari hari ke hari perbuatannya adalah terus perbuatan jelek. Karena hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Kemarinnya jelek, hari ini lebih jelek lagi kan? Akhirnya apa? Dilaknat. Sampai tidak hanya dilaknat oleh manusia, bahkan dilaknat oleh Allah dan malaikat. Dari mana informasi itu? Mari kita dengarkan ayatnya. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikah la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Makanya bertaubat dan bertaubat.
Kemudian satu hadis lagi, itu hadis yang pertama terkait muhasabah. Ini yang lebih serem lagi hadis ini. Siap mendengarkan Bu? Biasanya kalau di tempat permainan anak-anak itu kan ada yang horor, bukan penasaran ya, pengen masuk juga tapi ada rasa takut gitu ya, tapi pengen masuk juga ya. Yang horor-horor itu, yang hantu-hantu itu ya. Nah, ini siap Bu mendengarkannya? Siap? Semangat nih, semangat mendengarkannya. Betul. Iya, saya tawarkan dulu kalau mungkin yang mau saya disampaikan. Tapi karena permintaannya begitu kompak ya, saya punya keyakinan jawabannya bukan jawaban apa ya, tapi jawaban karena keingintahuan gitu kan. Nanti setelah tahu kan, oh gitu kan. Nanti bertindak berikutnya seperti apa? Nah, gitu pentingnya ya. Ya, bunyi hadisnya begini nih. Hadisnya riwayat Baihaqi. Man atat alaihi arba'una sanatan falam yaglib khairuhu syarruhu falyatajahad 'alan nar. Barang siapa yang usianya nyampe 40 tahun. Ini udah ada yang belum nyampe belum? Ini angka lambat ini. Ya. Barang siapa yang usianya sudah sampai 40 tahun. Ya. Sudah lebih ya. Apalagi lebih gitu kan. Jadi yang 40 aja sudah warning gitu ya. Falam yaglib khairuhu syarruhu. Kebaikannya itu tidak memenangkan kekalahannya, kesalahannya. Fal yatajahad 'alan nar. Maka siap-siap saja meringkuk di neraka. Tuh, kalau siap-siap sudah nyampe belum nerakanya Bu? Belum gitu, tapi harus siap-siap gitu. Udah siap-siap. Umur berapa Bu? 40 tahun. Terus kebaikannya tidak memenangkan dengan keburukannya, maka siap-siap di neraka. Yuk kita analisis. Dianalisis, diajak berpikir Bu. Ya, nah diajak berpikir aja Ibu bisa senyum-senyum kan? Tidak mesti saya bodorin ya. Pertama, 40 tahun. Yang kita hitung itu adalah usia mukallaf, usia pembebanan. Artinya berangkatnya di masa balik. Balik Ibu dulu ketika balik umur berapa? Masih ingat tidak? Oke. Kalau sekarang kan anak SD kelas 5 sudah balik ya, karena mungkin faktor makanan. Kelas 5 itu umurnya berapa itu? 12, 11, 12 ya. Oke, oke lah kita karena masa kolonial, bukan masa milenial ya kan? Masa kolonial di angka 15 tahun. Ya kan? Berarti 40 tahun dikurangi 15 tahun. Berapa? Nah, 25 tahun. Kan saya belum meninggal. Itu kan? Ada lebih dari 40 tahun gitu kan? Meninggalnya kapan? Nah, kita ambil standarnya Kanjeng Nabi lah. Ya kan, Nabi Muhammad umurnya berapa? 63 tahun. Sekarang 63 dikurangi
30 dikurang 15 kan berapa? 25. 25 ditambah 23 48. Nah, kita punya 48 tahun nih dipegang ya, 48 tahun. Mengalahkan, ada kata kuncinya mengalahkan, ya kan? Kebaikannya mengalahkan keburukannya, ya kan? Kan gampang kan? 48 dicoret dibagi 3 berapa? Kelamaan 16. Ya Allah, ngitung ya. Jangan-jangan nggak buka warung kan? Itu orang tua kita itu biasa kalau di pertanian itu hitung-hitung kan, limbah padi apa itu cepat gitu ya, luar biasa. Berarti kan 16 kan? 16 kali 2 kan 23. 2 kali 16 berarti 32. 32 itu baru menang. Kalau begitu kita lihat umur Kanjeng Nabi 63 tahun kan? Separuhnya berapa? 31 setengah. 31 tahun 6 bulan. Nah tadi supaya 2/3 32. Berarti kita terlepas dari jeratan api neraka ketika kita 32 tahun itu melakukan kebaikan. Bagaimana ngitungnya ya? Nah gitu ya caranya Bu. Terus kita beramal kebaikan dan juga terus kita meminta ampun. Nah ya kan? Supaya nanti kebaikannya semakin banyak, kesalahannya semakin sedikit. Harus cerdas kita beribadah. Nah, gitu ya kan? Terus kita luar biasa. Terkadang kalau kita beribadah itu yang jadi orientasi ada pahala aja. Iya kan? Dapat pahala ini, pahala ini gitu kan? Padahal Allah tidak akan pernah itu ingkar sama janjinya, ya kan? Yang kurang terpikirkan oleh kita itu ketika kita beribadah, bagaimana supaya bisa diampuni oleh Allah, ya kan? Padahal Bu, kalau kita lihat sholat aja bisa. Setelah Allah Akbar, doa kita ya, doa kita apa? Ada yang Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kabira, wa subhanallah wa bihamdihi, kan? Itu sebenarnya yang namanya doa kita tidak hanya itu, ada juga yang lain, ya. Seperti Allahumma ba'id baina wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Sampai dijauhkan baik dari khotoya kesalahan itu antara masyriq wal maghrib, dari timur sampai barat. Kalau kita beribadahnya dalam rangka gitu ya, untuk yang mengingat-ingat, kita terus istighfar. Terus ketika istighfar itu jangan hanya ya latihan lidahmu gitu ya, tapi benar-benar harus meresapi ya bahwa kita ini manusia pasti ada dosanya gitu ya, disadari ataupun tidak disadari. Apalagi yang disadari harus yang kencang istighfarnya. Nabi aja 70 kali sehari, bahkan 100, ya kan? Bagaimana kita? Kenapa kita nggak bisa lebih? Istighfar. Ini luar biasa.
Ya. Terus sudah 32 tahun gitu ya. Nah, itu. Nah, sebagai penutup dari pengajian ini, izinkan saya untuk membacakan satu ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ini wasiat yang setiap Jumat disampaikan oleh khatib. Nah, kalau Jumatannya ibu-ibu tidak ikutkan, berarti enggak dengar wasiat ini. Maka disampaikan di sini. Wasiatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bu, hidup ini Bu, pertama dalam diri kita itu sebenarnya ada 10 karakter ya. Ada 10 sifat yang harus kita miliki. Apa itu sudah 10 itu? Yang pertama, salimul aqidah, akidah yang selamat. Karena ini penting. Kalau nggak selamat akidahnya, berarti kita terjebak kepada musyrik. Padahal kita pengen ketemu sama Allah. Ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhirnya itu, wa man kana yarju illallah falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik 'alaihi ahad. Jadi kalau pengen ketemu dengan Allah itu berdasarkan ayat itu, pertama falyamal 'amalan shalihan, beramal saleh, kemudian tidak menyekutukan dengan Allah. Ya. Dari salimul akidah, kemudian sahihul ibadah, ibadahnya yang baik. Ada matinul khuluq, akhlaknya yang bagus. Akhlak. Kalau khuluq akhlak berarti dalaman. Kalau bahasa sekarangnya ada istilah inner beauty. Wajahnya bagus, ya kan? Engkau telah membaguskan wajahku, ya Allah, maka baguskanlah hatimu. Bagaimana kita berbicara tentang hati? Ada 20 jenis hati menurut Al-Quran. Mudah-mudahan nanti diberi kesempatan kita akan membahas supaya kita hatinya seperti apa ini digambarkan oleh Al-Quran. Nah, subhanallah. Ya, dan sampai ke 10 itu yang ada dimiliki. Kemudian kita terus berproses takwa, kan? Kalau beriman bertakwa. Takwa ini adalah hasil daripada ibadah itu takwa. Jadi takwa itu hasil dari ibadah. Al-Baqarah ayat 21 misalnya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu dan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Lebih khusus disebutkan di Saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang namanya takwa itu adalah hasil dari ibadah. Ya, terus saja kita bertakwa. Nanti ketika mau meninggal itu husnul khatimah. Jadi apa yang diharapkan kita ketika meninggal itu husnul khatimah.
Husnul khotimah saja tidak cukup, Bu. Apa tuh yang ingin kita? Bigoiri hisab. Bigoiri hisab. Tanpa hisab. Tadi dihisab sama kita, ya kan? 40 tahun. Hanya berat gitu ya. Kalau bigoiri hisab kan enak, langsung aja ke surga. Karena tanpa hisab. Kita minta kepada Allah. Udah kita hisab di dunia, di sini ya. Terus makanya ini tazkiyatun nafs, pensucian jiwa kita ini penting sekali. Dalam rangka nanti mudah-mudahan ketika kita meninggal itu bigoiri hisab, tanpa hisab. Apakah sudah cukup sampai situ? Ibu masuk surga, tapi dia ketemu dengan pemiliknya. Bagaimana? Ya kan? Ibu ke istana sana presiden, tapi nggak ketemu dengan presidennya. Kita pengen berjumpa dengan Allah. Jadi yang ketiga, wa liqa'u rabbi, pengen berjumpa dengan Allah yang menciptakan langit bumi sisinya ini. Ya, jadi tidak cukup dengan husnul khotimah, ya kan? Kita terus minta juga bigoiri hisab dan juga pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini taat kepada Allah, ya kan? Walaupun Allah di dunia ini tidak bisa terlihat dengan kasat mata, tapi kita merasakan di dalam jiwa kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kita rindukan untuk pertemuannya nanti. Kan Allah telah berjanji akan menampakkan ya zatnya yang asli. Seperti apa kalau kita memikirkan maka itu yang bukan, ya kan? Tapi Allah berjanji. Maka terus ya dalam perjalanan kita dunia ini mudah-mudahan kita semakin baik sampai di penghujungnya kita adalah husnul khotimah, bigoiri hisab, wa liqa'u rabbi. Ya. Ini barangkali yang bisa disampaikan materi di penghujung bulan ya Hijriah ini, ya. Insyaallah nanti pertemuan dengan datang kita dengan tema-tema yang baru yang bisa terus adanya perbaikan atau semakin berkualitasnya hidup kita. Allah terus masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, makanya kita bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Orang bijak berkata bahwa hidup ini adalah jembatan emas untuk menuju kematian. Maka hendaknya kita memperhatikan bekal kita untuk kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan setelah kematian. Kita mendengar berita duka, bahkan kita takziah atau sampai ikut mengantarkan ke kubur. Mudah-mudahan kita adalah zikrul maut, mengingat kita akan kematian itu. Fenomena yang nampak hendaknya kita jadikan pelajaran, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran yang bermanfaat. Itulah dalam rangka melembutkan hati kita. Karena ketika kita bergumul dengan kehidupan dunia yang penuh glamor ini, hati kita bahkan menjadi mengeras dan dikhawatirkan kerasnya hati itu akan membawa kepada jurang keniscayaan, kesengsaraan bagi pengikutnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan juga? Ada yang ditanyakan supaya berimbang, tapi bukan kewajiban kalau bertanya itu. Ya. Cukup? Kalau cukup, kita berdoa dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan yang sedang sakit, Allah sembuhkan, yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran
الله وارحمهم كما ربونا صغارا والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويرضى إلى الحاجات يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مسرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا وتجارة ينتهون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.